myself. My name is Juwita Trikinanti from Management Study Program, Class Management 25A, NPM 2541127 at Universitas Teknokrat Indonesia. In this video, I will explain about unemployment and labor market for microeconomic subject. I hope this video can help you understand the material. Thank you and enjoy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran dan pasar tenaga kerja dalam mata kuliah ekonomi makro. Materi ini penting karena pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada slide pertama yaitu pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang sudah termasuk angkatan kerja dan ingin bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Masalah pengangguran sering terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis, seperti pengangguran terbuka, yaitu seseorang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Kemudian ada pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang bekerja tetapi pekerjaannya tidak maksimal. Ada juga setengah pengangguran, yaitu seseorang yang bekerja namun jam kerjanya masih sedikit. Penyebab pengangguran bisa berasal dari kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya keterampilan tenaga kerja, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan perkembangan teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran yang pertama adalah pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena seseorang sedang mencari pekerjaan baru atau berpindah pekerjaan. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi atau teknologi, sehingga beberapa pekerjaan tidak lagi dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pengangguran siklis. Pengangguran ini terjadi ketika kondisi ekonomi sedang menurun atau resesi sehingga perusahaan mengurangi jumlah pekerja. Dan yang terakhir adalah pengangguran musiman. Pengangguran ini biasanya terjadi pada pekerjaan tertentu yang tergantung pada musim, seperti pertanian atau pariwisata. Di slide ini saya akan menjelaskan pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat bertemunya pencari kerja dengan pihak perusahaan atau pemberi kerja. Di pasar tenaga kerja terdapat beberapa unsur, yaitu tenaga kerja, perusahaan, upah, dan kesempatan kerja. Pasar tenaga kerja memiliki fungsi penting dalam perekonomian. Fungsi tersebut antara lain menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan yang membutuhkan, membantu menentukan tingkat upah, dan meningkatkan produktivitas ekonomi negara. Jika pasar tenaga kerja berjalan dengan baik, maka kesempatan kerja akan semakin luas dan tingkat pengangguran dapat berkurang. Selanjutnya, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja, terdapat permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan. Perusahaan akan menambah tenaga kerja jika produksi meningkat dan kondisi ekonomi membaik. Permintaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat upah dan perkembangan teknologi. Sedangkan penawaran tenaga kerja berasal dari masyarakat yang ingin bekerja. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pendidikan, keterampilan, dan tingkat upah. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada dampak pengangguran. Pengangguran memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat maupun negara. Dari sisi ekonomi, pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga daya beli masyarakat ikut berkurang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan tingkat kemiskinan meningkat. Dari sisi sosial, pengangguran juga dapat menyebabkan stres, menurunnya kesejahteraan, bahkan meningkatkan kriminalitas dan konflik sosial. Karena itu,
masalah pengangguran perlu menjadi perhatian pemerintah agar kondisi ekonomi dan sosial tetap stabil. Selanjutnya, kebijakan mengatasi pengangguran. Pemerintah memiliki beberapa cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan baru melalui pembangunan industri dan investasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan pelatihan keterampilan agar tenaga kerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, pemerintah juga dapat mendukung usaha kecil dan menengah atau UMKM agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Masyarakat juga perlu meningkatkan keterampilan dan kreativitas, misalnya dengan berwirausaha atau mengikuti pelatihan kerja. Selanjutnya adalah hubungan pengangguran dan inflasi. Hubungan antara pengangguran dan inflasi dijelaskan melalui kurva Phillips. Kurva Phillips menunjukkan bahwa ketika pengangguran rendah, inflasi biasanya meningkat karena permintaan barang dan jasa bertambah. Sebaliknya, jika pengangguran tinggi, maka inflasi cenderung menurun karena daya beli masyarakat melemah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara menurunkan pengangguran dan menjaga kestabilan harga. Sebagai kesimpulan, pengangguran merupakan salah satu masalah penting dalam ekonomi makro karena dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran dapat menyebabkan pendapatan masyarakat menurun, meningkatnya kemiskinan, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain berdampak pada ekonomi, pengangguran juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti menurunnya kesejahteraan, meningkatnya stres, hingga meningkatnya tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, masalah pengangguran perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Pasar tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Jika pasar tenaga kerja berjalan dengan baik, maka kesempatan kerja akan semakin luas dan tingkat pengangguran dapat berkurang. Pemerintah dapat mengatasi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendukung perkembangan usaha kecil maupun industri. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar dapat bersaing di dunia kerja yang pastinya terus berkembang. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan tingkat pengangguran dapat menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Thanks for watching this my video and see you next video.